atau pendukungnya Gibran mau ribut apa enggak. Kalau mau baik-baik aja kan gampang. Ya dilantik Pak Prabowo. Lalu sudah itu Pak Prabowo diberi kewenangan sesuai kewenangan konstitusi memilih 2 orang. Siapapun yang mau dia pilih, ya dari kekuatan politik. Makin misalnya lucu ya. ya ada siapa, Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, ada siapalah kalau mau dari luar cari. Bisa juga pilih Prof. 2 Mahfud diajukan kan? ya bisa, meskipun itu tidak mungkin tapi bisa. Secara teoritis Mirip Amin suruh Rais. pilih ke MPR. Itu bisa. Berarti Dan Gibran itu tidak usah dibatalkan. ribut-ribut. Berarti Gibran dibatalkan. Iya, kalau PT UN memutuskan itu kan iya. Kamu orang juga harus benahi diri. Benahi itu mulut kalau bicara. Kita bicara tidak bisa mengatasnamakan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini luas, bos. Luas bangsa Indonesia ini. Buton ini Indonesia juga. Rakyat Indonesia Timur buka suara ya. Sedikit-sedikit di mana-mana tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Kau lihat kekurangannya Jokowi, kau tidak lihat kelebihannya. Sama juga dulu Soeharto, SBY, Megawati, Presiden, ada kelebihannya, ada kekurangannya, tapi tiada yang bicara tangkap. Kamu orang mau bicara tangkap Jokowi, jangan lantik Gibran. Kamu orang siapa yang tidak mau melantik Gibran sebagai wakil presiden? Yang pilih rakyat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, Prof Mahfud MD, saya kaget ya. Lah kok malah mirip seperti mohon maaf Mbak Amin ya. Lah kok ia berbicara mengenai pelantikan Gibran, kegagalan pelantikan Gibran. Dari mana kok bisa gagal dilantik gitu loh. Prof Mahfud, lah kok jadi begini sekarang ya. Heran saya, pemikirannya itu loh kok malah sampai jadi begini ya. Yang mau adili Jokowi lah, Gibran nggak jadi dilantik lah, diganti Puan loh kok seperti Amin Rais CS, lucu. Namun pendukung Jokowi dan Gibran langsung buka suara dan membalas balik ocehan dari Mahfud MD. Seperti apa sih videonya? Langsung saja ya kita reaction bersama-sama video berikut ini. Pak Mahfud MD, Prof Mahfud MD ini, dia tampaknya sudah semakin geram dan keras saja sama Pak Jokowi. Pak Mahfud berani menyatakan kalau Pak Jokowi sudah semestinya diadili. Lagi, saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman. Kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit, itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak, dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi kan gitu. Jadi begini bos, sudah terlalu banyak orang yang menuntut Jokowi pada saat tanggal 20 turun langsung di penjara. Ini hukum rimba atau hukum Indonesia? Refli Harun, Ruslan Buton, Din Samsudin, Mahfud MD. Nah semua orang-orang yang cerdas yang ada di pusat, semua orang-orang yang cerdas yang ada di Indonesia. Kita juga cerdas di daerah ini. Cuma kita lebih sayang Indonesia, kita sayang damai. Kita ingin Indonesia baik. Pemilihan presiden sudah selesai. Yang menyusun presiden Prabowo Gibran siapa? Anies Baswedan sudah selesai. Lalu untuk apa kita berteriak di mana-mana Jokowi turun di penjara, Jokowi turun di penjara? Kau mau bikin malu Indonesia kah? Negara kita bukan hanya Jakarta, negara kita bukan hanya Jawa, negara kita ada Sulawesi, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua, ada Sorong, ada Maluku. Kita juga punya hak bicara. Tapi kita tidak mau juga Indonesia itu selesai masa jabatan presiden mau dipenjara. Tuntutannya kalian saja mau didengar. Kalau tuntutannya memang kalian siapakah? Heran juga saya lihat kamu orang ini. Kayak kamu orang saja yang punya Indonesia. Kamu orang saja yang bisa atur presiden. Kamu orang yang mau atur polisi, atur jaksa, atur MK, atur siapa? Berteriak tangkap. Mau tangkap siapa? Kamu orang juga harus benahi diri. Benahi itu mulut kalau bicara. Kita bicara tidak bisa mengatasnamakan bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia ini luas, bos. Luas bangsa Indonesia ini. Buton ini Indonesia juga. Sedikit-sedikit di mana-mana tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Kau lihat kekurangannya Jokowi, kau tidak lihat kelebihannya. Sama juga dulu Soeharto, SBY, Megawati, Presiden, ada kelebihannya, ada kekurangannya, tapi tiada yang bicara tangkap. Kamu orang mau bicara tangkap Jokowi, jangan lantik Gibran. Kamu orang siapa yang tidak mau melantik Gibran sebagai wakil presiden? Yang pilih rakyat kok. Saya minta juga kepada Pak Prabowo, jangan terjebak dengan isu-isu orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kedamaian Indonesia ini. Sudah cukup Indonesia, habis energi Indonesia untuk atur bagaimana masyarakat bisa aman, masyarakat bisa nyaman. Kalaupun ada masalah dengan Presiden Jokowi ketika dia turun, banyak persoalan-persoalan hukum yang perlu diklarifikasi, yang perlu diluruskan. Kalau memang Jokowi mau dipenjara, tunggu dulu, ada proses hukumnya. Tidak serta-merta ngomong berteriak, tangkap Jokowi, jangan lantik Gibran, Anies Baswedan harus jadi wakil presiden. Ini bicara apa ini? Semestinya kan kamu orang yang hebat-hebat yang di pusat sana, yang pandai berbicara di mana-mana. Kita juga yang pandai bicara, bos. Kita juga jago. Tapi kita ini punya adab. Kita ini punya etika. Semua mulut yang kita ucapkan ini, kita pertimbangkan matang-matang. Karena kenapa? Satu kata kita bicara, seluruh Indonesia dengar. Masyarakat Indonesia ini, bos, dia sudah butuh damai, dia sudah mau nyaman ini. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak. Tapi bukan serta-merta begitu tanggal 20 pesta demokrasi yang harus kita lantik orang Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Tiba-tiba kamu orang mau pergi menangkap Jokowi, kau penjarakan Jokowi. Kau kira Indonesianya kamu orang punya nenek moyang kayak Indonesia? Sembarang saja kamu orang bicara, kamu orang ini. Kebencian yang berlapis-lapis terhadap Jokowi, itulah yang ada di dalam hati dan pikiran dari para pembenci. Anda sudah tahulah VT saya yang 2 minggu lalu, saya bertanya kepada para pengguna TikTok, kira-kira siapa pembenci Jokowi yang paling jahat? Lalu pertanyaan yang nomor 1 itu muncul adalah Amin Rais, Mahfud MD, kemudian Refli Harun, Rocky Gerung, dan seterusnya. Ada sekitar 9-10 daftar. Padahal saya cuma minta 1. Dan nanti akan saya olah itu, dipresentasikan kemudian. Saya hanya berpikir tentang orang-orang ini, kenapa ya? Kok kebencian itu nggak habis-habis ya? Saking nggak habis-habis, semakin tebal, sehingga nilai-nilai kebaikan sudah sulit untuk menembus nurani mereka. Jadi dengan demikian berarti di dalam diri mereka hanya ada kebencian, kemarahan, dan juga terutama dalam konteks politik, penasaran. Kenapa ya kok Jokowi seorang anak orang biasa, tinggal di bantaran sungai dari Solo, kok bisa jadi gubernur DKI Jakarta, kok bisa jadi presiden 2 periode lagi dan masih dicintai rakyat di akhir kepemimpinannya. Luar biasa. Dan para pembenci itu sangat minoritas dari jumlahnya. Jadi sebetulnya mereka nggak punya kekuatan yang mampu menggoncang kebaikan yang dipresentasikan oleh Jokowi dalam dirinya selama kepemimpinan yang kita lihat. Sebentar lagi Pak Jokowi akan menyerahkan tugas dan jabatan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Nah, kita berharap bahwa semuanya nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan ya saya cuma mikirin juga, makin penasaran lagi ini orang. Kalau tanggal 20 itu makin mendekat, itu justru makin kepanasan mereka, lalu membuat narasi-narasi kebencian dan mendidik bangsa ini dengan kebencian.